Studi kasus ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Baik, yang pertama ada teman saya Gracia Holly dengan NRP 130119034. Yang kedua saya Feranino Besi dengan NRP 130119034. Dan yang ketiga Diki Santiago dengan NRP 130120010. Upaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor kakao ke Jepang. Upaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor kakao ke Jepang dalam rangka meningkatkan mutu kakao, bubuk, dan juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan kepada konsumen di tanah air. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Perindustrian memperlakukan ketentuan standar nasional Indonesia atau SNI secara wajib terhadap produk kakao bubuk terhitung mulai tanggal 4 November 2009. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Min per 5 2009 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau SNI kakao bubuk secara wajib yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada tanggal 4 Mei 2009, lalu dan berlaku efektif 6 bulan sejak tanggal ditetapkan. Perkembangan ekspor kakao di Indonesia. Pada April 2010 terjadi perubahan struktur dalam produksi kakao di Indonesia, naik mencapai 41% dari keseluruhan selama periode 2011 sampai 2015. Ekspor Indonesia naik sebesar 37,44% dari total ekspor, disusul dalam biji sebesar 28,79% dan wujud pasta kakao sebesar 18,77%. Indonesia menduduki peringkat terbesar kedua sebagai negara eksportir kakao di dunia setelah Belanda dengan kontribusi 10,86% terhadap total ekspor kakao dunia. Hal ini menunjukkan bahwa di pasar global, Indonesia yang telah mengambil peran dalam perdagangan kakao dalam wujud olahan lebih lanjut sehingga adanya nilai tambah di samping melakukan ekspor dalam wujud primer. Next. Tabel perkembangan ekspor kakao Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuatif. Sementara itu, untuk neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA pada tahun 2007 mengalami fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya hambatan dalam perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Next. Berikutnya ekspor biji kakao Indonesia ke Jepang pada tahun 2011 sampai 2014. Dari tabel tersebut terlihat bahwa perdagangan ekspor kakao Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 menghasilkan devisa sebesar 416.435 US dollar, lalu pada tahun 2012 turun menjadi 155 juta US dollar, dan selanjutnya kembali naik pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 560 juta US dollar dan 640 juta US dollar. Akan tetapi pada tahun 2015 neraca perdagangan kembali mengalami defisit menjadi 34 juta US dollar. Jadi kesimpulannya adalah neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya Indonesia-Japan atau IJPA pada tahun 2008 mengalami fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya hambatan dalam perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Kerjasama yang terjalin di antara kedua negara tentunya bertujuan untuk saling menguntungkan. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang dalam hal perdagangan ekspor kakao selama ini belum berjalan secara optimal, walaupun Indonesia dan Jepang telah sepakat bekerjasama dalam bingkai kesepakatan yang bernama IJPA pada tahun 2007, ternyata tetapi tidak menguntungkan bagi Indonesia sepenuhnya.
Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.